Halo guys, apa kabar semuanya? Di video aku mencoba mencari CCTV Vina dan Eki melalui Google Map yang ada berkomentar begini, mengaku warga sekitar melihat CCTV dibawa oleh oknum. Komentarnya begini, yang jelas bang, CCTV itu ada 3, yang satu di jembatan, lalu depan supermarket, lalu di perumahan elit itu aja bang. Tapi, ada tapinya nih, pada waktu kejadian Vina dan Eki, CCTV yang ada di jembatan itu sudah diambil bang. Setelah kejadian Vina dan Eki sekitar 6 hari, dan ada oknum polisi pakaian preman, dan satu bawa motor, yang satu bawa mobil. Ngecek CCTV di 3 lokasi itu bang. Kalau yang di jembatan, CCTV itu baru aja dipasang sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, itu benar bang, CCTV yang di jembatannya CCTV macam balon gitu bang. Lalu kalau kita lihat dari dekat, itu memang CCTV. Maksud saya baru dipasang sekitar 1 bulan yang lalu. Sebelumnya di tempat itu ada CCTV, cuman sudah diambil sama oknum polisi itu bang. Saya warga situ bang, hari-harinya. Kalau sore lewat jalan flyover itu saya. Apakah ini benar atau enggak? Nggak tahu ya, tapi dia berkomentar di video itu. Mengaku warga sekitar melihat kalau ada oknum polisi yang sudah mengambil CCTV di 3 lokasi seperti yang dibilang ini. Nah, sekarang kita lanjut perkembangan kasusnya nih guys, yang semakin memanas. Bahkan sekarang pengacara Rasman Nasution sudah ikut-ikutan nih guys. Alhasil Hotman dan Rasman jadi saling sindir-sindiran nih. Oke, bukan itu yang akan kita bahas. Tapi, alat bukti kepolisian tidak sah dan tidak lengkap, Peggy Setiawan harus segera dibebaskan. Mantan Bareskrim Jenderal Purnawirawan Bapak Susnodo Aji dengan jelas mengatakan harusnya Peggy Setiawan itu dibebaskan. Jangan gara-gara kesaksian Aep, dia ditahan polisi. Kalau mau menahan dan membuat tersangka harusnya ada barang bukti dan sidik jari dan data. Kalau tidak, bebaskan. Anda lihat di situ, itu berapa meter sudah? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Ya, kurang Kamu lebih. bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Saya yakin lah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari EG. Kan sudah ada EG sekarang. Tinggal membuktikan EG yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan EG nanti di Jawa Barat EG bisa 100, bisa 1000. Benar. Menurut abang sendiri kenapa nih bang Egi Ripra tiba-tiba muncul? Kan dia juga mirip gitu ya bang, kebetulan dengan foto yang beredar. Siapa saja mau muncul boleh, mau EG boleh, mau EGA boleh. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya, tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Oke. Persoalannya nggak terlalu banyak. Kan sudah terbukti namanya Peggy, tinggal buktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk buktikan dia pelaku apa bukan saksi lagi. Yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini. Ya, kalau itu semua nggak ada ya udah dibebaskan. Nah, tak hanya itu guys, Bapak Susnodo Aji ini juga memberikan notis kepada Bapak Rudiana, ayahnya almarhum Eki selaku korban. Soal penangkapan yang dilakukan waktu itu oleh dirinya sendiri. Waktu itu ayahnya adalah kanit narkoba, harusnya ditangkap oleh reskrim. Begini kata Bapak Susnodo Aji. Jadi gini, supaya terang aja masyarakat, kalau yang nangkap itu pertama ayahnya daripada si korban. Ya. Dan ini bukan tertangkap tangan. Berapa hari setelah peristiwa? Jadi 4 hari. Tertangkap tangan itu kan pas peristiwa itu terjadi, pada dirinya ditemukan barang bukti, setelah itu khalayak ramai menyatakan dialah pelakunya ya Pak. Beliau ini pakarnya itu. Ya. Nah, kalau itu bukan, berarti kan penangkapan biasa. Penangkapan biasa itu harus didasari oleh 2 alat bukti. Dan alat buktinya ternyata keterangan Dari Aib. Aib yang jadi masalah ini. Aib yang tadi dicerita, kita nggak tahu juga apa bikin masalah atau enggak, tapi kalau dari keterangan Pak Ferry tadi yang tinggal di dekat sana, kenal juga sama Aib, ada sesuatu yang Aib ini janggal. sudah pernah memberikan keterangan di pengadilan. Tidak pernah hadir ke pengadilan. Tapi berita acaranya ada. Ada berita acara. Dibacakan. Di Di bawah sumpah. bawah sumpah kayak. Nah ini kan keterangan kalau seandainya terbukti itu bohong. Ini keterangan bohong 7 tahun loh. Oke. Ada yang janggal ya Pak Susno di sini ya? Enggak, saya ini polisi ya. Marwah polisi jangan sampai dikorbankan untuk ini. Saya yang paling menentang. Oke.
Saya bisa begini karena polisi. Jadi jangan sampai dirusak polisi ini oleh si Aep ataupun si ayah korban. Saya duka cita mendalam pada ayah korban. Oke, kita dapat poin. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi ya, Farhad Abbas juga mempertanyakan keberadaan Bapak Rudiana ini pada saat nangkap pelaku di tahun 2016 lalu. Di BAP, kasus tewas disebabkan oleh geng motor. Padahal pada saat anaknya tewas juga memakai jaket dari klub motor di Bandung yang terkenal itu. Sehingga waktu penjemputan BAP, kenapa Bapak Rudiana menyebut kalau para pelaku waktu itu Nah, berbohong? kemudian bagaimana ketika mereka waktu itu memvisum, kemudian mengotopsi gitu? Apakah sudah dijelaskan ini pembunuhan atau pemerkosaan gitu? Karena kalau kita lihat berbeda dengan BAP, tidak ada benda tajam, tidak ada parang, itu tidak akan terjadi. Itu yang membuat berbeda. Tapi kita maklumin karena saat awal itu ditangani oleh ayah korban yang menangkap dan menyidik pemeriksa ini. Nah, saya nggak tahu kenapa perkara ini tiba-tiba dibawa ke Polda setelah saya tanya tadi, karena adanya pemukulan penyiksaan terhadap orang mereka ini. Ini 5 orang dengan foto-foto yang sudah beredar itu semua 8 orang, termasuk Saka. Nah, Saka ketika hari ini saya mendampingi di Polda, itu ditanya, saya bilang, Pak, ini orang udah cabut BAP. Oh, ini keterangannya ada didampingi pengacara. Memang dia nggak menyebut BAP karena usianya di bawah 18 tahun. Nah, harapan dia dengan menceritakan kepolosan dia bahwa dia disiksa, dia akan dilindungi oleh petugas Bapas maupun hakim. Ternyata tidak. Hakim berdasarkan BAP yang dibuat oleh jaksa walaupun tidak ada saksi utama, sehingga sama dan dianggap ini semua berbohong. Nah, oleh karena itu ya saya juga mengusulkan ke depan, kalau bisa majelis hakim jangan berdasarkan BAP, kepolisian kalau perlu nggak usah ada BAP, dia menggali sendiri. Menggali sendiri apa sesuai dengan minimal 2 alat bukti serta keyakinan dia. Tapi kalau yang berdasarkan BAP tiba-tiba setiap orang mencabut BAP dikatakan berbohong, itu nggak mungkin. Karena saya membaca visumnya, saya baca LP-nya, saya baca BAP-nya Pak Rudiana, saya baca. Rudiana kesimpulan itu apa faktor penyebab kematian? Dia hanya bilang karena eksistensi geng motor gitu. Padahal anaknya tewas menggunakan baju itu, Pak, gitu. Sedangkan anaknya nggak mungkin geng motor itu membunuh yang sama-sama anaknya anggota di situ, walaupun kemudian dia bantah bukan anggota itu. Kemudian yang tukang-tukang ini, yang pekerja 5 orang itu kan banyak tukang. Mereka banyak nggak punya motor, Pak. Termasuk Saka nggak punya motor. Bagaimana masuk terlibat dalam geng motor? Nah, kemudian nanti akan kita ungkap, termasuk apabila Mabes Polri menjamin, memberi, ini malam ini saya sampaikan, bisa kita bertemu dengan pejabat yang bertanggung jawab, akan kita buka seterang-terangnya, dan tolong dibongkar kasus yang sangat mudah ini dibuat ribet. Makanya ini kasus semakin kusut sebenarnya karena apa? Karena polisi kayak tertutup. Harusnya pengacara boleh ketemu dengan kliennya ini. Sekarang terpidana aja nggak boleh ketemu, harus izin Polda. Terbuka aja, nggak ada masalah. Kan tidak ada kepentingan polisi di sini. Di barat aja nggak akan saya lihat sehebat apa sih, sejahat apa sih polisi menutup ini, sehebat apa ada geng atau mafia di belakang ini yang mengatur ini, kan tidak ada. Karena mereka ini orang-orang biasa, Pak. Jadi pertanyaan saya, ada apa? Apakah ini salah tangkap? Apakah ini ada geng yang disembunyikan sehingga ini menjadi korban, bahwa agar ini selesai tuntas, sehingga jangan sampai kalau dibuka CCTV kemudian dapat orang yang baru lagi, oh ternyata ini. Itu yang saya khawatir. Sebanyak apa uang dia bisa membeli hukum ini? Demikian. Sebetulnya Farhad Abbas, banyak apa jika ada orang di balik ini bisa membeli hukum ini?